Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hirza Ranggana, NIM C1K015027, mahasiswa program studi budidaya perairan Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Di sini saya sedang melakukan praktikum teknologi budidaya perairan Payau dengan melakukan review jurnal yang saya review di sini dengan judul Kinerja Pertumbuhan dan Tingkat Kelangsungan Hidup Udang Faname Lithopenaeus faname pada salinitas 30 ppt, 10 ppt, 5 ppt, dan 0 ppt, yang disusun oleh Rahmadi Aziz dari Departemen Budidaya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor. Di sini ada beberapa yang saya bahas dari jurnal ini, mulai dari yang saya review yaitu mulai dari latar belakang, perlakuannya, parameter, sama hasil dan pembahasannya. Mulai dari latar belakang yang saya review di sini, yaitu udang faname memiliki beberapa keunggulan. Di antaranya dapat dipelihara dengan kepadatan tinggi, pertumbuhannya yang cepat, dan memiliki daya tahan yang tinggi terhadap serangan penyakit. Dan udang faname juga dapat tumbuh baik atau optimal pada salinitas 15-25 ppt, bahkan masih layak untuk pertumbuhan pada salinitas 5 ppt. Menurut Sumar Jati dan Suryawan tahun 2007. Selanjutnya perlakuan. Di sini ada beberapa perlakuan pada saat penelitian ini, yaitu perlakuannya. Perlakuannya di sini ada 4 perlakuan. Perlakuannya beda-beda ya. Mulai dari perlakuan pertama itu K. K ini perlakuan salinitas 30 pt sebagai kontrol. Perlakuan yang kedua yaitu P1, perlakuan salinitas 10 ppt. Perlakuan ketiga itu P2, perlakuan salinitas 5 ppt. Dan yang terakhir, yang keempat, P3, yaitu perlakuan salinitas 0 ppt. Masing-masing perlakuan ini terdiri dari 3 kali ulangan ya. Selanjutnya parameternya. Nah, di sini ada beberapa parameter, mulai dari kualitas air. Kualitas air ini sudah menyangkup dari oksigen terlarut, ada pH, ada alkalinitas, ada kesadahan, dan ada nitrat, dan seterusnya. Di sini ada parameternya, di sini ada 8, dari kualitas air, frekuensi molting udang, laju pertumbuhan spesifik, pertumbuhan mutlak, konversi pakan, efisiensi pemberian pakan, kelengkapan organ udang, dan yang terakhir tingkat kelangsungan hidup udang faname. Di sini saya akan membahas 2 saja dari 8 parameter tersebut. Yang saya bahas yaitu kualitas air yang menyangkut oksigen terlarut. Nilai hasil dari penelitian ini yaitu nilai oksigen terlarut atau selama perlakuan dapat dilihat pada grafik di bawah ini. Grafik ini
Grafik di bawah menunjukkan bahwa konsentrasi oksigen terlarut pada hari ke 0 atau awal pemeliharaan yaitu perlakuan K30 ppt. Perlakuan P1 10 ppt, perlakuan P2 5 ppt dan perlakuan P3 0 ppt sebesar 5,90 mg per liter, 6,19 mg per liter, 6,38 mg per liter dan 6,41 mg per liter. Sedangkan pada hari ke-40 atau akhir pemeliharaan, konsentrasi oksigen terlarut pada setiap perlakuan menurun, yaitu 3,30 mg pada perlakuan K dan 3,45 mg per liter, 3,54 mg per liter, 4,74 mg per liter pada perlakuan P1 yang 10 ppt, perlakuan P2 yang 5 ppt dan perlakuan P3 yang 0 ppt. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini ya. Mulai dari hari pertama sampai hari ke-40 dapat dilihat penurunan yang sangat drastis ya. Dari yang K30 pt ini yang biru ini memiliki penurunan mulai dari hari ke-5, hari ke-10, hari ke-15 sampai ke hari 40 ya. Dan seterusnya untuk yang P1, perlakuan P1 yang 10 pt dan P2 yang 5 pt, yang P3 0 ppt. Pembahasan yang dapat dibahas pada oksigen terlarut ini yaitu berdasarkan hasil pengukuran kualitas air media pemilihan udang Vanami diperoleh kisaran oksigen terlarut 3,30 mg, 6,41 mg per liter. Apa dilihat dari gambar nomor 1 di atas tersebut. Pada hari ke-10 pada hari ke-0 oksigen terlarut baik untuk kegiatan budidaya udang Vanami yaitu 6,41 mg per liter. Namun di akhir hari ke-40 oksigen terlarut menurun sampai 3,30 mg per liter. Saat awal pemeliharaan, oksigen terlarut hanya digunakan untuk aktivitas respirasi udang saja. Namun di akhir perlakuan oksigen terlarut digunakan untuk pernapasan dan perombakan bahan organik oleh bakteri aerob. Kelarutan oksigen dalam air menurun dengan meningkatnya kadar salinitas air. Menurut Purnomo tahun 1989 menyatakan bahwa kandungan oksigen terlarut dalam air yang dapat mendukung kehidupan udang minimum 3 mg per liter. Sedangkan untuk pertumbuhan yang normal bagi udang yaitu 4,7 mg per liter pada kadar oksigen terlarut 3 mg per liter, namun tidak memperlihatkan gejala abnormal, tetapi sebenarnya berpengaruh pada pertumbuhan udang. Itu review saya untuk yang kualitas air yang oksigen terlarut. Nah, selanjutnya yang kedua, ada 2 parameter yang saya review, yaitu yang kedua laju pertumbuhan spesifik. Di sini nilai laju pertumbuhan spesifik atau specific growth rate atau yang biasa kita sebut SGR udang Vanami selama pemeliharaan dapat dilihat pada gambar 10 yang di bawah ini ya. Berdasarkan analisa statistik ragam masing-masing nilai tengah populasi setiap perlakuan atau ANOVA uji F satu arah pada selang kepercayaan 95% atau P kurang 0,05 diperoleh hasil bahwa perlakuan berupa perbedaan salinitas berpengaruh nyata terhadap nilai laju pertumbuhan harian udang Vanami ya. Dilihat gambar di bawah. Nah, ini
gambarnya. Berdasarkan hasil uji lanjut Turki pada selang kepercayaan 95%, P 0,05, diperoleh nilai laju pertumbuhan spesifik udang faname pada hari ke-20 pada perlakuan P1 yaitu yang 10 ppt dan P2 yaitu 5 ppt tidak berbeda nyata. Nah, bisa dilihat ini ya, yang P1 ini yang 0 ppt, yang 10 ppt dan yang P2 5 ppt dapat dilihat memiliki nilai yang hampir sama, tidak berbeda, bisa disebut tidak berbeda nyata. Nah, terhadap perlakuan K 30 ppt. Namun berbeda nyata terhadap perlakuan P3 yang 0 ppt, memiliki nilai yang tinggi sendiri, yaitu P3 yang 0 ppt. Sedangkan pada hari ke-40 menunjukkan perlakuan P1 yaitu yang 3,15 ini ya, P1 yang 0 ppt dan P2 5 ppt yang 3,23 ini tidak berbeda nyata, namun berbeda nyata terhadap perlakuan K yang 0 ppt. Jadinya yang dapat saya bahas di sini untuk laju pertumbuhan spesifik yaitu ini. Laju pertumbuhan spesifik pada hari ke-20 perlakuan P3 lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Hal ini disebabkan karena udang lebih banyak makan untuk mendapatkan energi sebagai pertumbuhan. Selain untuk pertumbuhan, energi digunakan untuk kegiatan molting udang. Molting udang memerlukan energi yang cukup besar untuk pergantian kulit udang. Namun sehingga konsumsi pada perlakuan P3 lebih banyak dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Selain itu, perlakuan P3 merupakan perlakuan air bersalinitas 0 ppt yang memberikan pengaruh terhadap penyerapan air dari lingkungan ke dalam tubuh udang faname, sehingga bobot tubuh udang faname menjadi bertambah dan tekstur dagingnya lebih lunak. Berikut review yang saya lakukan pada jurnal ini yang berjudul Kinerja Pertumbuhan dan Tingkat Kelangsungan Hidup Udang Faname Lithopenaeus faname pada salinitas 30 pt, 10 pt dan 5 pt dan 0 ppt. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.